Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kaulia Sapitri. Saya dari Administrasi Publik 3A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil PowerPoint yang telah saya buat berdasarkan makalah yang sudah saya buat juga sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai latar belakang. Dalam kehidupan saat ini, teknologi adalah salah satu hal yang membantu dan memudahkan dalam kehidupan manusia. Kemudahan teknologi ini beragam. Salah satunya adalah dengan adanya Microsoft. Kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari banyak manusia yang bekerja, belajar, dan lain sebagainya dekat sekali dengan teknologi satu ini. Ada 3 jenis Microsoft yang sering digunakan dalam kehidupan antara lain Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Yang pertama yaitu Microsoft Word. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak pengelola kata meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengelola kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Di sini ada gambar contoh dari Microsoft Word itu sendiri. Selanjutnya, fitur yang sering digunakan dalam mengedit karya ilmiah. Nah, untuk mahasiswa sendiri, terutama saya sendiri sebagai mahasiswa, kita itu sering sekali menggunakan Microsoft Word ini dalam untuk membuat karya tulis ilmiah gitu. Dan di sini itu ada fitur yang sering digunakan dalam mengedit karya ilmiah, salah satunya table of contents, finds and replace, and mailing. Dengan fitur di atas, dalam kehidupan sehari-hari, utamanya bagi para pelajar dan mahasiswa, seringkali menemukan tugas yang mengharuskan membuat suatu karya ilmiah. Benar-benar kan ya teman-teman? Dan dengan Word ini kita bisa membuatnya dengan mudah karena fitur ini sangat memudahkan. Selanjutnya, fungsi dari Microsoft Word. Secara umum, Microsoft Word mempunyai fungsi sebagai word processing, yaitu membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Yang pertama, membuat dokumen. Aplikasi Microsoft Word berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas. Mengedit dokumen. Yang kedua, aplikasi Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen lain, baik dokumen yang dibuat dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri maupun dari aplikasi pengelola kata lain. Dan yang ketiga ini memformat dokumen. Microsoft Word memungkinkan pengguna membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan dokumen yang beragam, misalnya ukuran kertas, jenis huruf, warna huruf, catatan kaki, penomoran, hingga equation matematika. Nah, yang tadi Microsoft Word sudah selesai, selanjutnya ada Microsoft Excel. Microsoft Excel sendiri adalah sebuah program atau aplikasi yang membuat bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengelola data atau angka terbaik di dunia. Setelah itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform. Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows, Microsoft Excel juga tersedia di Mac OS, lalu Android, dan juga Apple. Microsoft Excel secara fundamental menggunakan spreadsheet untuk manajemen data serta melakukan fungsi-fungsi Excel yang lebih dikenal dengan formula Excel. Excel merupakan program spreadsheet elektronik. Spreadsheet adalah kumpulan dari sel yang terdiri atas baris dan kolom tempat Anda memasukkan angka pada Microsoft Excel. Jumlah Microsoft Excel 2016, ini untuk yang 2016 ya teman-teman, terdiri dari 1048.576 baris dan 16.384 kolom atau 17 miliar ya mungkin ini.
Excel, kurang lebih seperti itu. Dan fungsi dari Microsoft Excel sendiri adalah membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. Biasanya ini kita kenal dengan jurnal akuntansi. Jurnal akuntansi kan kita membuatnya juga di Microsoft Excel ya. Dan yang ketiga, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan investasi, dan lain-lain. Melakukan analisis dan riset harga. Dan yang kelima, melakukan perhitungan statistika. Yang keenam, membuat berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan, membuat daftar nilai sekolah maupun universitas, konversi mata uang, membuat grafik persamaan matematika, membuat program Excel dengan Visual Basic, yang ke-11 melakukan penelitian dengan berbagai metode penelitian, yang ke-12 yaitu sarana pembelajaran komputer dan logika. Selanjutnya yang terakhir yaitu Microsoft Office PowerPoint. Ini mungkin sering kita jumpai kalau di kelas ya, karena kita sering sekali membuat PowerPoint dan juga ini presentasi yang sedang saya bacakan, yang sedang saya jelaskan yaitu merupakan Microsoft PowerPoint. Dan ini dia penjelasan mengenai Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Seperti barusan ya, kita itu ada beberapa slide dari yang pertama kita membahas Microsoft Word, Excel, sampai di Microsoft Office ini kita memiliki beberapa slide mengenai penjelasan-penjelasan poin-poin dari poin yang akan kita jelaskan. Dan selanjutnya aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran, dan bisnis, pendidikan, dan trainee. Itu benar banget ya. Kalau misalnya di perusahaan juga saat pegawainya ingin mempresentasikan hasil kerja mereka, mereka juga mempresentasikannya dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Lalu kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint. Betul sekali. Dan fungsi Microsoft PowerPoint ini adalah sarana untuk mempermudah sebuah presentasi, membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template atau desain yang akan digunakan. Dan yang terakhir, mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Nah, selesai teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih sekali banyak kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.